Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Selamat pagi umat Tuhan, salam. Salam. Oke, nah umat Tuhan, pesan awal tahun kita 2023, tahun percepatan dan peningkatan supernatural ini, kita akan bicara soal bagaimana Tuhan akan melepaskan kepada kita sebuah jawaban-jawaban, sebuah kejutan-kejutan, sebuah mujizat, kesembuhan, pemulihan, promosi, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Nah umat Tuhan, Tuhan tidak punya hal yang jahat kecuali kebaikannya atas umatnya. Amen. Haleluya. Itulah sebabnya the year of supernatural acceleration increasing 2023, we are going to talk, we are going to meditating on how God is store for us. You know, God only have the best for us. Tuhan hanya punya yang terbaik untuk kita. Dalam Zakaria 10 ayat, Zakaria 10:1, mintalah hujan pada Tuhan. Hujan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras. Dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, kepada VLC. Katakan amin. Dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. The Lord said, ask for the rain of the end spring. It is the Lord who makes the cloud bring heavy rain. And He will give heavy rain to them and everyone in the earth. 2023-2031 adalah tahun percepatan, peningkatan supernatural, di mana Tuhan sementara menyiapkan bagi kita yaitu tahun hujan akhir. Coba katakan, tahun hujan akhir. Tahun hujan akhir, itulah sebabnya saudara, karena ini tahun hujan akhir, maka bersiap-siaplah untuk dibanjiri dengan berkat-berkat. Haleluya. Karena di situ dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan heavy rain, the end of the rain, the springs rain, and the end of rain. Saudara yang kasih, hujan awal dan hujan akhir akan digabung jadi satu. Haleluya, amen. Yang Tuhan akan janjikan dan Tuhan sedang menyiapkan bagi saya dan saudara. Ketika kita bicara soal hujan ini, kita sangat merenunginya. Karena tadi beberapa yang datang sempat terjebak hujan, saudara kasih. Nah, kalau Anda kena hujan air saja, Anda sudah mulai merepotkan diri untuk coba mengeringkan. Dan jangan pernah menghindari dengan hujan berkat. Haleluya, amen. Izinkan Tuhan membanjiri engkau dengan hujan berkat. Allowing God's watering you, cloud weather you with the heavy rain of the blessing. Haleluya. Katakan, saya menanti hujan berkat. Katakan, yes. Karena dikatakan tadi, dia bilang minta, ask, minta. 2023 to 2031, one decade, year of supernatural acceleration and increasing, the year of latter rain, tahun hujan akhir. Kami bersiap-siap. Zakaria 10 ayat 1 berkata tadi bahwa pada saat hujan akhir atau musim hujan yang terakhir itu, Tuhan akan membuat awan-awan yang membawa hujan deras itu. Dan Tuhan akan memberi umatnya yang meminta. Saudara yang kasih, di sini kita bisa mempersiapkan hati kita. We have to prepare our heart to ask God, require of Him, because He said, ask of me. Minta. Alkitab berkata
bahwa Tuhan akan memberikan hujan yang lebat, heavy rain untuk kita. Tahun 2023 adalah tahun berkat besar yang berlimpah yang akan kita alami. Yang percaya katakan amin. Bukan gerimis, bukan setitik-titik saudara kekasih, bukan hujan lari-lari, tapi hujan rahmat yang berkelimpahan turun atas saudara. Haleluya. Saudara kekasih, kalau engkau percaya, lepaskan kepercayaanmu saudara kekasih. Jangan tanggung-tanggung. Kenapa? Karena Tuhan menyuruh kita minta. Bilang di kiri kanan, Tuhan menyuruh kita minta. Haleluya. Ask of me, and I will pouring out heavy blessing. Heavy rain. Tuhan bilang. Tuhan tidak bilang saja kita minta terus menerus saudara kekasih. Apalagi Tuhan bilang saudara. Oke? Nah, hujan bukan gerimis. Bilang kiri kanan, bukan gerimis, tapi hujan lebat. Berkat lebat. Haleluya. Amen. Nah, umat Tuhan, the Bible says that He will give us heavy rain. The year of 2023 is the year of great and abundantly blessings that we will experience in every area and arena of our life. Inilah tahun di mana Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang kita akan melihat tuayan-tuayan. Jawaban dari doa iman kita akan dimanifestasikan. Akan terjadi terobosan-terobosan yang selama ini bertahun-tahun kita mempercayai Tuhan. 2023 Tuhan akan melakukan breakthrough, terobosan-terobosan. Haleluya. Going to be a manifestation of every breakthrough in the area of your life. Haleluya. Itulah sebabnya saudara yang kasih, mari kita mempercayai Tuhan. Kita akan melihat, we will see the great harvest. It's real manifestation of a breakthrough in different. Maybe you never dream. Mungkin kita tidak pernah bermimpi, tapi Tuhan akan lakukan itu untuk saudara. Amen. Di Israel, saudara yang kasih, hujan selalu merupakan berkat yang sangat dibutuhkan untuk keberhasilan penanaman dan panen daripada pertanian mereka. In Israel, rain has always been a much needed blessing for the successful planting and the harvest of crops. Karena itu hujan awal dan hujan akhir, early rain and later rain. Next slide please, come on. No, not that one. Hujan awal dan hujan akhir. Di sini saudara kekasih, biasanya ada 2 musim hujan. Saudara perhatikan yang tadi disebutkan dalam Zakaria. Yaitu hujan awal, coba katakan hujan awal, itu terjadi sekitar Oktober sampai November. Ya. Kemudian hujan akhir terjadi dari Maret sampai April. Yang kita sebut hujan akhir musim semi. Oke? Nah, dengan bekas hujan ini, petani mulai membajak dan menanam benih. Kemudian hujan akhir yang bahkan lebih penting lagi, untuk apa? Mematangkan semua tanaman-tanaman dari petani agar siap untuk dipanen. With the presence of rain, farmers started plowing and planting seeds. Then the later rain, which even more important, repents the crop for harvest. Jadi sudah lihat, mari kita menanam benih iman kita. Haleluya, amen. Mari kita menanam benih iman kita berupa keuangan di tahun 2023 ini. Haleluya, amen. Kita menanam benih keuangan kita. Dan kita mulai bergembira, bersukacita, karena kita akan melihat terjadi panen dan peningkatan supernatural. Haleluya. Mari saudaraku, ini musim. Jangan biarkan ketika hujan turun kita tanpa menanam benih. Kita hanya menonton saja. Petani yang tidak menanam benih adalah petani yang paling sia. Kenapa? Karena dia membuang-buang peluang dan kesempatan. Saudara yang kasih, jangan biarkan masa lalu atau pengalaman yang sudah-sudah akan merintangi kita. Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak. Haleluya. Karena dikatakan tadi, hujan awal dan hujan akhir dia lepaskan untuk kita. Let's God's people trusting God for great harvest 2033. The year of supernatural acceleration and increasing. Jika kita telah mempercayai Tuhan untuk kesembuhan,
atau suatu kondisi ekonomi, atau suatu pergumulan tertentu dalam karir kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Mari kita berharap untuk kita melihat Tuhan melakukannya untuk saya dan saudara. Jangan biarkan penyakit merorong kita di 2023. Katakan, saya sehat. Amen. Jangan pernah izinkan semua gejala-gejala itu mempengaruhi kita. Mungkin yang selama ini kita minta kepada Tuhan, pemulihan hubungan, terobosan-terobosan di karir, di keuangan, di bisnis, dalam usaha-usaha kita, mari kita percaya, karena Tuhan sendiri berkata bahwa Dialah yang akan melepaskan jawaban-jawaban itu. Maybe we have been asking God for restoration or relationship breakthrough in our careers or finance or whatever. Kita percaya karena Zakarias 10 ayat 1 tadi berkata, minta kepada Tuhan hujan pada akhir musim. Bilang kiri kanan, minta hujan. Haleluya. Tidak dibilang awal, tapi hujan apa saudara? Akhir. Itu artinya Tuhan tidak sabar lagi untuk melihat umat Tuhan menuai yang terbaik. Terjadi satu percepatan, akselerasi. Tuhan tidak suruh minta hujan awal, tapi dia minta hujan akhir. Artinya saudara yang kasih, Tuhan sudah siap, sudah tidak tahan lagi untuk menjawab doa-doa kita. Haleluya. Untuk menjawab kerinduan hati kita, melihat visi dan impian kita. Nah umat Tuhan, perhatikan ini. Alkitab berkata kita harus lihat dan minta hujan kepada Tuhan. Haleluya. Karena ini musimnya Tuhan akan melepaskan hujan atau jawaban-jawaban berkat. Nah, saudara yang kasih, jangan memiliki sikap yang berkata, apapun yang Tuhan mau kerjakan, kerjakanlah. Apapun yang mau terjadi, terjadilah. Don't have the attitude that whatever is going to happen will happen. That's not faith. Itu bukan iman. Saudara perhatikan, doa memposisikan kita untuk menerima apa yang Dia ingin berikan kepada kita. Yang setuju katakan, saya siap berdoa. Katakan. Yes. Doa bukan sekedar orakel. Praying is not just speak out. Pray position you on the right place to receive from God. Saudara lihat. Jadi dengan kata lain, kalau gereja Tuhan tidak berdoa, meminta artinya berdoa. Kalau gereja tidak berdoa, gereja tidak menempatkan dirinya untuk posisi menerima. Nanti mereka hanya jadi pendengar. Anda dipanggil bukan untuk pendengar, Anda dipanggil untuk penerima. Makanya dia bilang, posisikan. Jangan pernah biarkan posisi saudara diganti dengan yang lain. Saatnya berdoa, ambillah waktu. Bikin upaya-upaya untuk mengurangi alasan untuk tidak berdoa. Bahkan berkomitmen untuk menghilangkan alasan untuk berdoa. Kenapa? Kalau Anda tidak berdoa, hujan tidak turun. Dan kalau hanya hujan tidak turun, kekeringan melanda. Nah dengar saudara yang kasih, ini bicara soal the next level, the higher level of spiritual life for the people of God. Doa adalah di mana membuat umat Tuhan naik kepada level yang lebih tinggi. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Praying is how God wants you to climb up to the higher level of spiritual life. Not be ordinary people, extraordinary people. Haleluya. Orang-orang yang luar biasa adalah orang-orang yang berdoa. Yang setuju katakan yes. Saudara lihat, orang-orang yang bisa bekerja sama dengan Tuhan. Prayer is position us to receive what He wants. Father wants us. Doa mengizinkan Dia campur tangan dan memungkinkan setiap situasi yang mustahil terjadi. Bukan saja diposisikan, tapi sudah tepat pada posisinya. Lalu ketika Anda berdoa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa menjadi, yang tidak ada, yang sedikit, yang sakit, yang jatuh, yang
memerlukan pertolongan, terjadi penyediaan yang luar biasa. Itulah sebabnya saudara lihat Tuhan mempersiapkan kita di akhir tahun lalu untuk kita punya 24 prayer tower. Terus saya ketemu dengan Pastor Margaret di atas Menara Doa Victoria Life Perth. Dia masih bilang, John, you have to have one of the tower prayer. Saya bilang, yes, Pastor, we have already. Kita sudah mulai dan kita akan permantap lagi. Dan saudara lihat, ini semua bukan rekayasa manusia. Amin saudara. Ini semua ada persiapan. Saudara pengen kasih. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu tanpa mempersiapkan umat Tuhan. Karena semua yang Tuhan kerjakan di bumi ini demi anak-anaknya ada di bumi. Kalau sampai ada malaikat dan setan dan iblis tanpa saya dan saudara, Tuhan tidak buat apa-apa. God is doing something on earth because for the sake of you and me is the son and daughter of God. Kalau saudara anak Allah katakan, amen. God never do anything just for the devil and the angels. But doing great things for you and me because we are the son, the heirs. Kita adalah pewaris-pewarisnya Allah. Nah umat Tuhan, jangan memiliki sikap yang mau jadi-jadilah. Tidak. Katakan, apapun terjadi, saya akan melakukan sesuatu terjadi. Katakan, apapun yang terjadi, saya akan lakukan sesuatu terjadi. Kita tidak hanya menyerah pada apa yang terjadi. Tidak. Apapun yang terjadi, harus saya lakukan sesuatu terjadi di balik yang terjadi. Haleluya. Kita kacaukan yang terjadi dengan terjadi sesuatu. Amin. Kita tidak dikacaukan dengan sesuatu yang terjadi. Kita kacaukan sesuatu yang terjadi dengan kehendak Allah melalui doa. Karena waktu Anda berdoa, Anda pas pada posisinya. Waktu Anda membuka mulut, suaranya kurang jelas pun surga tahu. Haleluya. Prayer allows Him to intervene and makes every impossible situation possible. Tuhan senang ketika kita meminta kepadanya, karena kita memandang kepadanya, bukan kepada manusia. Nah, pertama kali istilah hujan ini, saudara yang kasih, perhatikan ini. Istilah hujan ini muncul di dalam Alkitab, di dalam Ulangan 11. This is the first time the term of rain in the Bible. The first time the term latter rain appears in the Bible. In this verse, Deuteronomy 11:14. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanam pada masanya. Baca bersama saya apa? Hujan awal dan hujan akhir, terus sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Bilang tiga kepada tiga orang. Gandummu, anggurmu, minyak. Bilang di kiri kanan begitu. Gandummu, anggurmu, minyakmu. Bilang kepada saya. Come on. Yes. Yeah. Saudara lihat. Ini jelas. Kalau Anda tidak berdoa, anggur tidak ada, gandum tidak ada, minyak tidak ada. Nah, umat Tuhan, He will give rain for your land in its season, the former rain, the latter rain, so that you may gather your grain, your wine, and your oil. Hujan akhir membawa penyembuhan dan pemulihan yang jauh lebih besar. Yang percaya katakan, terjadi! Terjadi penyembuhan dalam semua aspek, termasuk kesembuhan fisik dan kesembuhan yang lain. Dan juga terjadi pemulihan yang Tuhan ingin kerjakan. Supaya kita menuju kepada sesuatu yang original. Yang Tuhan mau berikan kepada kita. Haleluya. Nantikan hujan awal dan hujan akan datang membawa penyembuhan. Healing and restoration in every area and arena of your life. Even to Indonesia. Mungkin kita menderita sebuah penyakit tertentu. Mungkin kita sedang bergumul untuk sesuatu pergumulan tertentu, masalah-masalah tertentu, atau tekanan mental tertentu, atau persoalan keuangan, hubungan bisnis dan sebagainya. Mungkin bertahun-tahun kita telah mengambil bagian dalam perjamuan kudus, saudara yang kasih, secara terharu, tapi kenapa belum sepenuh yang saya imani ketika saya melakukan
Ketika saya mempercayai Tuhan dalam perjamuan kudus, belum alami terbosan. Dengar, we will see this year is coming true. Haleluya. Terjadi manifestasi tahun ini. Tuhan akan kerjakan. Amen. Gandum, anggur, dan minyak. Bicara soal perjamuan kudus dan kuasa Roh Kudus. With wine and oil speak of the communion and the power of the Holy Spirit. Jangan hanya mengambil perjamuan kudus sebagai ritual. Do not take Holy Communion just only because this is new week or new year or new month. Usually. Bukan hal yang biasa. Tapi saudara, mari kita ambil perjamuan kudus sebagai hal yang kita percaya. Itu adalah jembatan untuk kita menerima lawatan Tuhan, hujan awal dan hujan akhir. Gandum bicara soal tubuh Kristus. Gandum, wheat is bread. Bread is term of the body of Christ. Wine is the blood of Jesus. Anggur itu adalah darah Yesus. Dua hal ini. Karena itu saudara yang kasih, di awal-awal tahun ini, mari kita mempersiapkan diri. Karena dia bilang, kalau kita tidak mempersiapkan, setelah kita berdoa, hujan turun, maka nanti akan ada kesempatan. Dan ini kesempatan yang baik untuk kita mulai menyiapkan gandum, menyiapkan anggur. Yaitu perjamuan kudus. Kita mulai mempercayai. Jangan terburu-buru melakukan perjamuan kudus umat Tuhan. Luangkan waktu untuk merenungkan bagaimana Tuhan menderita untuk kita. Bagaimana dia melepaskan kesembuhan karena dia menanggung dalam tubuhnya sakit penyakit kita. Yang dengar khotbah ini saya yakin mereka punya kerinduan untuk sehat-sehat. Amin. Mari renungkan itu saudara yang kasih. Betapa dia ingin kita disembuhkan. Dia ingin kita sehat senantiasa. All is well with you. Nothing missing, nothing broken, nothing lacking. Saudara. All is well. Kita renungkan. When we meditate, we thinking about it. We remembrance. When we take the communion, take the bread and wine, we will experience on the spot right now what happening 2000 years ago. Apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu terjadi pada waktu kita perjamuan kudus. Haleluya. Itu power, supernatural power yang Tuhan berikan kepada pengikut-pengikutnya. Penyembah Yesus, dia memberikan kepada kita alat yang sangat canggih. Haleluya. Ketika kita lakukan perjamuan kudus, kita menghadirkan karya Tuhan yang 2000 tahun yang lalu. Tidak ada apapun yang bisa menyimpannya kecuali kuasa supernatural itu datang karena kita melakukan dengan iman, makan tubuh dan minum darah Yesus. Nah umat Tuhan, karena itu saudara yang kasih, mari kita lakukan. Karena ketika kita merenungkan, mungkin saudara yang kasih, tahun 2020, 2021, 2022 mungkin hanya 30 kali lipat kita alami. Mungkin 60 kali lipat alami. Tapi percaya kalau ada 30 kali lipat, 60 kali lipat, ada berapa kali lipat? 100 kali lipat. Haleluya. Karena itu kenapa kita mesti terus menerus konsisten. Having the body and the blood of Jesus Christ, communion in our life. Karena we have to get 100-fold of blessing. 100 kali lipat berkat agar Anda menjadi berkat bagi dunia. Haleluya. Jangan tanggung-tanggung ketika kita melakukan. Nah, hujan akhir membawa pengurapan yang meningkat. Tadi hujan akhir dimanifestasikan ada gandum, ada anggur. Tapi juga ada apa tadi katakan? Minyak. Jadi hujan akhir membawa pengurapan yang meningkat. The last rain will bring you the power of the anointing of the Holy Spirit in your life, in our life. Ya. Yesaya 10 ayat yang ke-27. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan apa? Terbuang. Dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan apa? Lenyap. Beban dihancurkan oleh sebab pengurapan. The burden is destroyed because the anointing of the Holy Spirit. The burden, the yoke is broke because the oil, the power of the Holy Spirit.
minyak yang adalah gambaran kuasa pengurapan Roh Kudus yang akan menghancurkan the yoke, beban-beban, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Itu adalah beban. Bad habit is the burden of our life. Bad habits of what? Kebiasaan buruk apa? Seringkali orang pikir kebiasaan buruk merokok, pornografi dan lain. Ada kebiasaan buruk yang bangun pagi langsung mete HP. Bangun pagi apa saudara kasih? Periksa HP. That's bad. Mulai hari ini saya sudah praktekkan. Bangun pagi wajah Tuhan yang dicari. Kenapa? Karena semua berita yang ada di dalam HP itu saudara kekasih, kalau sampai berita buruk pun Tuhan menyiapkan yang terbaik bagi saudara. Seandainya ada 2000 buruk berita atau 24 berita buruk hari itu Anda terima dalam 24 jam, berita buruk itu tidak mempengaruhi anugerah yang berlimpah atas diri saudara. Amin. Mari kita tekat untuk kita tidak membiarkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita mengambil hujan awal dan hujan akhir, merampok posisi kita dari berdoa mencari wajah Tuhan.